Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 6A, 6B, dan 6C, para pejuang ilmu yang tangguh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran tematik. Materi kita pada pagi hari ini masih di tema 6A, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 3 dengan fokus pembelajaran ilmu pengetahuan alam mengenai perkembangbiakan hewan. Baiklah anak-anak ibu yang ibu sayangi, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku semua, yuk kita simak materi kita pada pagi hari ini. Nah, ini adalah bagan atau tabel tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Secara generatif itu terdiri dari tiga, ada ovipar, bertelur, vivipar, melahirkan, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Sedangkan dengan vegetatif itu ada tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Yuk kita simak materinya satu persatu. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan hewan terdiri dari pertama, perkembangbiakan secara generatif. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan atau yang disebut dengan spermatozoid dan sel kelamin betina yang disebut dengan ovum. Perkembangbiakan generatif hewan dibedakan menjadi satu, bertelur atau ovipar, kemudian kedua melahirkan, vivipar, dan yang ketiga bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Berikut penjelasan satu persatu mengenai perkembangbiakan generatif. Yang pertama yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur atau ovipar. Hewan ovipar itu mempunyai ciri-ciri. Pertama, tidak mempunyai daun telinga. Kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Ketiga, tidak memiliki pori-pori tubuh. Kemudian ciri yang keempat, mengerami telurnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah burung, ikan, bebek, ayam, jenis-jenis reptilia, serangga, dan amfibi. Cara pembuahan terhadap telur hewan yaitu pembuahan dalam atau internal dan pembuahan luar atau eksternal. Kemudian yang kedua dengan cara melahirkan atau vivipar. Pada saat ini ya embrio baru tumbuh di dalam rahim tubuh induknya. Ciri-cirinya adalah mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu, mengalami masa mengandung atau kehamilan. Kemudian yang keempat, embrio mendapatkan makanan dari induk melalui plasenta atau tali pusat. Kemudian yang kelima, embrio sempurna dilahirkan dari tubuh induk. Dan yang keenam, tubuh ditumbuhi rambut. Contoh dari hewan ini adalah lumba-lumba, paus, pesut, kelelawar, sapi, kuda, kambing, kucing, kelinci,
unta, landak, dan sebagainya. Nah, hewan yang menyusui itu disebutnya dengan mamalia. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Pada tahap ini, embrio baru tumbuh dan berkembang di dalam telur yang tersimpan dalam tubuh induknya hingga sempurna. Kemudian dikeluarkan melalui melahirkan. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, induk betina bertelur tetapi telur tidak dikeluarkan atau masih dalam perut induk. Yang kedua, cadangan makanan diperoleh dari dalam telur. Yang ketiga, embrio berkembang di dalam telur. Yang keempat, embrio sempurna menetas dan dikeluarkan dari tubuh induk bersama pecahan cangkang telur. Contohnya beberapa jenis ular, yaitu boa, sanca, piton, kemudian ikan pari, ikan hiu macan, kuda laut, kadal, buaya, iguana, bunglon, dan platypus. Kemudian perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama yaitu melalui tunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas tumbuh membesar lalu pisah dari induknya. Tunas tumbuh menjadi individu baru. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif ini adalah hidra, ubur-ubur, dan anemone laut. Nah, ini adalah contoh yaitu hidra, ubur-ubur, dan anemone laut. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu dengan cara membelah diri. Proses pembelahan bakteri yaitu yang pertama, satu sel bakteri dengan satu inti. Kemudian yang kedua, inti mulai membelah. Yang ketiga, inti jadi dua, sel mulai membelah. Yang keempat, sel hampir terbelah. Yang kelima, sel akan menjadi dua. Kemudian yang keenam, sel bakteri menjadi dua bakteri baru. Contoh dari perkembangbiakan membelah diri yaitu semua hewan bersel satu seperti amuba, bakteri, dan paramecium. Perkembangbiakan secara vegetatif yang ketiga yaitu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh. Prosesnya, induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri, lalu potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. Contoh hewannya adalah cacing pipih, pianaria, dan cacing pita. Kemudian perkembangbiakan vegetatif yang keempat yaitu dengan cara partenogenesis. Yang keempat yaitu partenogenesis. Proses perkembangbiak tanpa melalui perkawinan. Kemudian induk betina menghasilkan sel telur yang berkembang biak menjadi embrio tanpa proses pembuahan oleh sel jantan. Contoh dari binatang ini adalah komodo, kutu air, kutu daun, semut, tawon, dan lebah. Nah, baiklah anak-anakku semua, itulah tadi perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif beserta contoh-contohnya. Kalian juga bisa simak di buku tematik kalian di tema 6A subtema 2 pembelajaran 1 dan 3. Silahkan dibaca dan diulang-ulang ya. Kemudian ini adalah tugas kalian pada pagi hari ini. Silahkan dicatat di buku tugas kalian soal kemudian jawabannya.
Yang pertama, perkembangbiakan generatif hewan terdiri dari dua cara. Apa saja perkembangbiakan tersebut? Jelaskan. Kemudian tuliskan ciri-ciri hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang ketiga, apa saja hewan-hewan yang berkembang biak dengan vivipar. Kemudian, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terdiri dari 4 macam, tuliskan. Dan yang kelima, ikan mas dan katak adalah hewan yang bertelur di air. Ayam dan bebek adalah hewan yang bertelur di darat. Walaupun sama-sama bertelur, kedua golongan hewan tersebut mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Nah, jelaskan perbedaan ciri kedua hewan tersebut. Kemudian nanti kalian juga akan ada tugas keterampilan. Tugas ini kalian bisa ambil di sekolah ketika pengumpulan buku. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.